bukan pelaku, tapi Anies tunggangi kaum ekstremis. Mas Anies punya bakat menunggangi kaum ekstremis. Punya bakat menunggangi kaum ekstremis. Tunjukkan kepada dunia bahwa FPI sebagai penjaga kebinekaan. Isi buruk itu masih ke bawah, yaitu hampir semuanya dijadikan komoditi politik. Jadi dipolitisasi semua. Dan kebetulan berhasil. Nah, persoalannya sekarang Mas Anies akan taubat apa enggak, kan gitu aja. Tapi kalau kata abang, biasanya tobat itu yang kalah. Itu yang kalah itu tobat. Kalau menang, ya lanjut. Pasti akan terjadi yang namanya polarisasi. Itu normal itu gitu. Ya, itu natural. Di mana-mana juga terjadi begitu. Itu yang nggak boleh. Pertanyaannya adalah, mohon maaf ya, Mas Anies mempolitisasi identitas. Itu boleh apa enggak? Sorry Mas, saya vulgar aja lah. Daripada kita tutup-tutupi. Ini nggak mungkin tidak merangkul kaum yang kita anggap paling ekstremis sekarang. Itu apa? Mereka punya hak pilih. Di ujungnya nih salah satu capres nih akan kompromi dengan kelompok 20, misalnya 20% ekstremisin, akan kompromi dengan mereka. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpantau bertemu dengan mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab. Itulah kenapa gelar Bapak Politik Identitas begitu melekat padanya. Ini yang membuat tidak sehat kehidupan kita. Mas Anies itu tidak punya bakat jadi kaum ekstremis. Mas Anies punya bakat menunggangi kaum Ekstremis. Saya terus terang, kritik saya kepada sahabat dekat saya ini Anies Baswedan, jangan mereka itu menjadi alat pemuas dari permainan politik identitas ini. Alat pemuas, bos. Kita kadang-kadang khawatir, waduh jangan sampai pemilu ini terjadi polarisasi loh. Polarisasi itu sesuatu yang wajar. Itu normal tuh di mana-mana. Saya Buruk dan berbahaya ke depan gitu. Makanya saran ini buat Anies ya, jangan sok merasa udah mau jadi capres. Ini ceritanya masih panjang, pencalonan itu baru bulan September yang akan datang. Ngerem diri sedikit lah. Dia jangan bersekongkol dengan politik yang tadinya di kiri tiba-tiba ke kanan gitu loh. Ini kan cuman mendulang masa saja. Tunjukkan kepada dunia bahwa FPI sebagai penjaga kebinekaan. Kenapa saya mohon maaf aja, saya agak keras ini dengan satu kelompok yang tiba-tiba menyambut kemarahan dari masa lalu, disimbolkan, dipakailah kawan kita ini Anies Baswedan itu, diperkosa kawan ini kira-kira gitu ya, untuk mengentertain kelompok ini, padahal ini bahaya gitu loh. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Gegap gempita pemilu 2024 sudah mulai terasa saat ini, padahal kontestasi tersebut masih digelar tahun depan. Namun, masih melekat dalam ingatan bahwa pemilu 2019 silam berujung pada polarisasi, bahkan tidak jarang diwarnai dengan friksi. Seperti julukan cebong dan kampret pun digunakan antar pendukung. Masih lekat dalam ingatan bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrat Anies Baswedan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berdiskusi dengan wartawan saat dialog gagasan dengan Partai Demokrat di Jakarta 2 Maret 2023. Dalam kesempatan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan polarisasi dalam kontestasi politik merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Adanya polarisasi merupakan imbas dari munculnya dua kelompok atau lebih dari sebuah kontestasi. Tidak mungkin tidak ada polarisasi di dalam kontestasi itu, kata Anies saat dialog gagasan di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat. Hasan Nasbih dalam sebuah podcast bersama Total Politik mengatakan Anies memang bukan pelaku dari kaum ekstremis, namun ia menunggangi kaum ekstremis. Dalam hal ini rasanya cukup sinkron dengan pernyataan Anies yang saat itu kontroversial mengenai polarisasi yang diwajarkan. Dalam pandangannya, Anies mencontohkan sejumlah situasi yang membuat polarisasi pasti terjadi. Menurut dia, apabila dalam sebuah pertarungan politik ada calon laki-laki dan perempuan, maka akan ada polarisasi berbasis gender.
Contoh lainnya, jika kontestasi dilakukan di tingkat pilkada dan calonnya berasal dari dalam dan luar daerah, maka isu daerah akan muncul. Menurut Anies, polarisasi atau pemaktupan pendukung sangat dimungkinkan terjadi berdasarkan preferensi pilihan masing-masing orang. Contoh lain, apabila dalam sebuah kontestasi politik terdapat calon dengan latar belakang agama yang berbeda, maka akan terjadi polarisasi berbasis agama. Itu terjadi adalah suatu polarisasi yang biasa terjadi. Yang penting polarisasi itu dijaga, tidak menjadi friksi, tidak menjadi konflik, apalagi menjadi perpecahan, kata Anies. Anies menilai polarisasi bisa dikelola agar tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Caranya, para kontestan dan pendukungnya tidak perlu fokus membahas dan memperdebatkan perbedaan yang terjadi. Lebih jauh, ia berharap media dapat menjaga agar polarisasi tidak diartikan sebagai perpecahan dan disebutnya bisa menimbulkan persepsi yang keliru oleh publik mengenai proses politik. Selain itu, ia juga mengatakan siapapun memang pada akhirnya harus merangkul semua dan yang kalah pun harus menerima hasilnya. Itulah yang kami kerjakan di Jakarta, yang menjadi pemegang kewenangan harus merangkul semua. Tidak lagi menengok dulu memilih apa, itu juga yang harus dikerjakan ke depan. Dan itu yang akan dikerjakan ke depan, kata Anies. Dan pertanyaan besar pun muncul di tahun politik ini. Lantas bagaimana dengan pemilu 2024 nanti? Apakah tiga bakal calon presiden yaitu Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan akan beradu dengan gagasan atau dengan cara-cara 2019 yang akan terulang lagi? Untuk saat ini yang dilihat dari pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Anies Baswedan tengah berupaya untuk keluar dari stigma politik identitas yang melekat pada dirinya. Ujang mengungkapkan hal itu menanggapi pernyataan Anies yang menyampaikan kepada relawan acara deklarasi Forum Ka'bah Membangun atau FKM di Yogyakarta. Statement Anies ingin membantah tuduhan-tuduhan publik lawan politiknya bahwa Anies tadi menggunakan politik identitas yang dianggap bisa memecah belah masyarakat, ujar Ujang. Analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menyebut elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan stagnan menjelang Pilpres. Adi menyebut nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sebagai sosok-sosok yang elektabilitasnya naik secara perlahan, tidak seperti Anies yang stagnan. Dihitung dari kecenderungan survei, Anies ini stagnan, dia masuk 3 besar tapi stagnan, mulai tertinggal jauh dari Ganjar Pranowo. Sementara nama-nama lain sudah mulai landing, misalnya ada nama Sandiaga, ungkap kepada Kompas. Sementara Ganjar dan Sandi punya tren positif meskipun naiknya pelan-pelan, Anies ini enggak kelihatan naik, makanya kemudian ada roadshow, safari bagian dari upaya itu semua, ujarnya. Adi menilai stagnannya elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan disebabkan oleh reputasinya yang kadung kuat sebagai representasi basis pemilihnya di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, yang syarat nuansa politik identitas. Anies tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang kelompok Islam tertentu. Memang solid pendukungnya, tapi kan tidak bisa melebar kemanapun karena kelompok lain agak sulit merapat. Wajah agamanya terlampau dominan, ujar Adi Prayitno. Kalau dilihat sebaran pendukung Anies hanya kuat di Jakarta dan sebagian di Banten dan Jawa Barat. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Anies relatif tidak terlampau kuat, apalagi di daerah lain. Pemilih Anies memang dalam, tapi jalan di tempat, ujarnya.